Halo semua dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling mencengangkan dan misterius. Di abad ke-20, hilangnya Michael Rockefeller, bukan sembarang Rockefeller, ia adalah putra dari Nelson Rockefeller, gubernur New York dan salah satu orang terkaya serta paling berpengaruh di Amerika Serikat. Kisah Michael adalah perpaduan ambisi, petualangan, kecelakaan tragis, dan benturan budaya yang ekstrem yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Michael Rockefeller adalah seorang lulusan Harvard yang brilian. Namun ketertarikannya jauh melampaui dunia keuangan atau politik keluarganya. Ia terpesona oleh kebudayaan non-barat, khususnya suku Asmat di Nugini, Belanda, yang kini dikenal sebagai Papua, Indonesia. Pada tahun 1961, ia memulai sebuah ekspedisi ambisius dengan satu tujuan utama: mengumpulkan karya seni ukir kayu yang spektakuler dari suku Asmat untuk museum ayahnya. Suku Asmat pada masa itu masih sangat terisolasi, dengan tradisi prajurit yang kuat dan praktik-praktik adat yang belum banyak tersentuh dunia luar. Petualangan Michael berubah menjadi tragedi pada bulan November saat berada di atas kapal katamaran darurat bersama antropolog Belanda, Rene Wasing. Kapal mereka terbalik di lepas pantai Papua. Mereka terombang-ambing di tengah laut selama 2 hari, dengan hanya sedikit harapan. Di tengah keputusasaan itu, Michael membuat keputusan yang fatal. Ia akan berenang menuju pantai yang terlihat samar di kejauhan, sekitar 19 km dari posisi mereka. Dengan 2 jerigen kosong sebagai pelampung darurat, ia berkata kepada Wasing, "Saya rasa saya bisa sampai ke sana." Itu adalah kali terakhir Rene Wasing melihatnya hidup. Segera setelah berita ini sampai ke dunia luar, operasi pencarian besar-besaran pun dilancarkan. Keluarga Rockefeller mengerahkan sumber daya yang luar biasa. Ribuan orang, kapal, dan pesawat terbang dikerahkan dalam upaya pencarian yang berlangsung berminggu-minggu. Bahkan ayahnya Nelson Rockefeller secara pribadi terbang ke Papua untuk memimpin operasi tersebut. Namun, terlepas dari segala upaya, tidak ada jejak Michael, pakaiannya, atau pelampungnya yang pernah ditemukan. Pada tahun 1964, Michael Rockefeller secara resmi dinyatakan meninggal karena tenggelam. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Bertahun-tahun kemudian, sebuah teori gelap muncul dan mengguncang asumsi awal. Melalui investigasi mendalam oleh jurnalis seperti Carl Hoffman dalam bukunya Savage Harvest, dugaan mengejutkan mulai beredar. Michael mungkin tidak tenggelam. Ada kemungkinan ia berhasil mencapai daratan namun dibunuh oleh prajurit suku Asmat dari desa Otsjaneb. Motif di balik pembunuhan ini dipercaya sebagai aksi balas dendam. Beberapa tahun sebelumnya, sebuah patroli Belanda telah menyerang dan menewaskan sejumlah pemimpin suku Asmat di Otsjaneb. Dalam budaya Asmat kala itu, pembunuhan dianggap sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan spiritual yang terganggu. Dan mereka memiliki tradisi yang kuat dalam membalas kematian anggota suku mereka. Kisah-kisah yang beredar di antara penduduk lokal, yang terkumpul melalui berbagai kesaksian, mulai mengindikasikan bahwa Michael Rockefeller menjadi korban dari siklus balas dendam kuno ini. Hilangnya Michael Rockefeller bukan hanya sekadar cerita tentang kecelakaan di laut. Ini adalah kisah peringatan tentang risiko besar ketika dunia modern yang penuh ambisi bersinggungan dengan wilayah yang masih memegang teguh hukum adat dan tradisi kuno yang keras. Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan batas-batas eksplorasi dan dampak tak terduga dari benturan peradaban. Hingga hari ini, misteri seputar nasib Michael Rockefeller tetap menjadi salah satu enigma paling menghantui dalam sejarah modern. Meninggalkan kita dengan pertanyaan, apakah ia benar-benar tenggelam? Ataukah nasibnya berakhir lebih tragis di tangan suku yang artefaknya begitu ia dambakan? Bagaimana menurut kalian? Mari diskusikan di kolom komentar.